Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk pertemuan yang keempat kita akan belajar tentang penggunaan Mendeley dalam penulisan karya ilmiah. Mendeley ini merupakan salah satu alat yang umum digunakan dalam manajemen referensi dalam penulisan karya ilmiah, baik itu skripsi, artikel, tesis maupun disertasi. Ini selain alat yang lain seperti misalnya Zotero, Mendeley juga ya tentu saja sangat mudah dipahami dan sangat memudahkan kita dalam manajemen referensi karena banyak pilihan yang bisa kita gunakan dengan berbagai jenis berdasarkan aturan penulisan karya ilmiah pada masing-masing institusi atau artikel yang akan dituju. Nah, biasanya penulisan karya ilmiah sudah ditetapkan oleh institusi masing-masing atau lembaga bahwa ketika menulis karya ilmiah harus menggunakan salah satu tool, misalnya Mendeley, sehingga perlu kita ketahui dalam penulisan karya ilmiah. Oke, langsung saja ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama tentang bagaimana cara menginstal Mendeley. Kemudian yang kedua bagaimana membuat akun dan login di Mendeley. Kemudian yang ketiga menambah dan membuat koleksi referensi di Mendeley. Terus yang keempat bagaimana membuat kutipan dan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Nah, inilah yang akan menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Semoga mudah dipahami. Baik, kita langsung saja ke poin yang pertama. Jadi bisa melihat ya. Jadi yang perlu dipersiapkan ya laptop, kemudian internet atau jaringan ya, karena ini nanti membutuhkan jaringan untuk mendownload aplikasinya dan membuat akun dan seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita mulai ya. Yang pertama saya menggunakan Firefox untuk mendownload aplikasinya. Nah, seperti ini. Jadi langkah pertama silahkan membuka websitenya Mendeley, namanya Mendeley ya. Seperti ini, bisa di browser, bisa juga langsung. Saya buka Mendeley saja seperti ini, maka akan muncul di sini bagian pertama mendeley.com. Nah, inilah yang website resminya Mendeley. Nah, di sini dilihat Mendeley itu dikembangkan oleh Elsevier, yang tentu saja kita ketahui bersama bahwa Elsevier merupakan sudah terkenal sekali ya. Ini bisa dilihat seperti ini ya. Oke, jadi kita tidak bahas bukan di sini poinnya. Nah, kita buka seperti ini. Nah, silakan buka, dan itu tergantung kecepatan internet masing-masing. Nah, di sini ya ada halaman utama. Sementara kita tadi akan mempelajari pada poin 1 dulu bagaimana menginstal. Nah, sehingga kita butuh aplikasinya. Nah, di Mendeley di sini sudah disiapkan. Kita tinggal mengklik download ya, ini untuk mendownload aplikasinya. Nah, kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini.
ini ada download Mendeley desktop for Windows ya karena kita menggunakan Windows. Nah di sini kita bisa lihat Windows 7 8.1 10 ya, kemudian bisa desktop ya, bisa dilihat di sini untuk Mac OS, Linux dan seterusnya. Namun saya menggunakan Windows, makanya saya mendownload bagian sini. Jadi ini disesuaikan ya. Nah, desktopnya apa ya? Kalau Apple ya biasanya ini. Nah, saya klik seperti ini karena saya menggunakan Windows. Setelah muncul konfirmasi seperti ini, silakan klik save ya. Nah, seperti ini. Nah, diperhatikan di sini ya, ini akan sesuai kecepatannya di sini. Ketika cepat internet ini juga akan semakin cepat proses downloadnya karena ini 54,7 MB ya, oke. Nah seperti itu. Setelah selesai terdownload seperti ini, nah biasanya yang perlu diingat setelah kita download di mana tersimpan ya, biasanya di file download di sini ya. Saya akan cari apakah sudah terdownload ya, cari Mendeley. Nah di sini sudah terdownload ya, jadi besarnya seperti ini ya. Untuk Mendeley desktopnya. Setelah kita download, selanjutnya kita langsung saja menginstalnya. Cara menginstalnya bisa klik 2 kali atau klik kanan lalu open seperti ini. Nah, silakan tunggu konfirmasi seperti ini. Jika muncul klik yes. Nah, seperti ini lalu next ya, lalu next, agree. Kemudian di sini tempat instalasinya. Jadi biarkan saja default, kemudian next, lalu next saja atau install maksud saya. Silakan menunggu prosesnya di sini ya. Ini ya tergantung, bisa cepat bisa juga agak lambat, tergantung kapasitas laptop kita masing-masing. Nah, setelah seperti ini ya, bisa juga langsung membukanya, bisa juga tidak. Nah ketika kita mau membuka secara langsung ya diaktifkan ini. Nah seperti itu. Anggaplah saya tidak membukanya secara langsung. Setelah itu klik finish. Nah itu artinya sudah selesai kita install ya, sudah selesai diinstal. Untuk mengetahui bahwa sudah selesai install ya, silakan klik di program sini, ada Mendeley desktop atau di layar laptop teman-teman adik-adik. Jadi sudah tersedia di sini. Inilah buktinya sudah terinstall. Oke, berarti langkah yang poin yang pertama ini sudah selesai. Seperti itu cara menginstal Mendeley. Nah selanjutnya kita ke poin yang kedua, yaitu bagaimana membuat akun dan login di Mendeley. Nah Mendeley itu ya tentu saja mengisyaratkan kita untuk membuat akun yang akan dipakai untuk login, baik di aplikasi desktopnya ataupun di mendeley.com. Jadi itu bisa digunakan dua-duanya. Nah, caranya untuk membuat akun ya, syaratnya pertama harus sudah punya email yang belum terdaftar. Ya tentu saja belum terdaftar. Caranya ya tetap buka Mendeley lagi seperti ini untuk membuat akun, lalu buka ya website mendeley.com ya seperti ini. Nah setelah terbuka, cara membuat akunnya di sini sudah tersedia. Jadi ada untuk login, sign in, kemudian create account. Nah ini free ya, ini ada di bawah ya, create of free account. Jadi
untuk membuat akun itu gratis. Nah, caranya silahkan klik di sini create account ya. Nah, silahkan tunggu. Nah, di sini ya. Nah, itu bagi yang sudah punya akun ya tinggal masukkan di sini email dan passwordnya. Namun bagi yang belum ya bisa klik di sini ya, misalnya seperti ini. Nah, muncul pesan kita disuruh mengisi email ya, email yang belum terdaftar. Misalnya saya menggunakan email, nah mudah-mudahan ini belum terdaftar ya. Nah, silahkan menggunakan akunnya masing-masing karena ini nanti akan dipakai selamanya ya setelah buat akun seperti ini. Nah, setelah itu klik continue. Silakan tunggu. Nah, di sini jika ya diminta untuk memasukkan nama, misalnya nama saya, kemudian family name ya, nama belakangnya boleh, nama keluarganya boleh. Nah, saya anggaplah misalnya ya Safarudin, karena saya terdiri dari satu kata, tidak apa-apa saya ulang di sini ya, ini disesuaikan saja ya. Kemudian buat password ya, ini ada 8 karakter yang minimal 8 karakter. Ini silakan masukkan. Nah, setelah itu jika sudah dianggap bagus ya, tinggal klik register ya. Kita coba, jika ada notifikasi sukses berarti sudah selesai. Nah, kita lihat check your inbox ya, email. Nah, untuk melakukan konfirmasi, jadi kita harus mengkonfirmasi setelah kita mendapatkan seperti ini, artinya sudah sukses. Nah, tetapi masih perlu dikonfirmasi. Kalau tidak ada di email masuk, bisa dicek di spam. Nah, saya akan coba membuka email yang saya gunakan tadi ya. Saya buka di Chrome ya, email saya seperti ini. Ini email saya ini akan terbuka. Oke, nah di sini ada Elsevier Identity ya. Silakan ada konfirmasi email. Dan di sini ada yang perlu dikonfirmasi, tinggal kita mengklik konfirmasi email atau link di bawah. Jadi salah satunya saja ya, saya mencoba mengklik tombol ini saja konfirmasi pendaftaran akun saya. Nah, seperti ini, silahkan tunggu, lalu klik continue to mendelay ya. Nah, ini artinya sudah selesai. Jika ingin melanjutkan ke pengaturan selanjutnya boleh. Anda sebagai apa rule-nya ya, dosen kah, apakah, ini disesuaikan. Student ya terserah. Nah, kebetulan saya menggunakan dosen sebagai dosen saja. Kemudian ini studinya di bidang apa, misalnya desain kah apa ya, ini bisa disesuaikan. Saya anggaplah social science boleh, lalu klik continue delay jika ada pengaturan tambahan seperti ini. Nah, ini artinya sudah berhasil kita buat akun. Nah, di sini kita
login di mendeley.com ya, ini sudah ada. Nah setelah itu ini sudah kita login di mendeley.com. Setelah itu kita akan login di desktop ya, aplikasi desktop ya, akan kita gunakan dalam pembuatan referensi. Nah caranya, karena kita tadi sudah menginstalnya ya, ini tadi sudah kita install, selanjutnya membuat akun sudah selesai, selanjutnya cara login di Mendeley. Nah langkah-langkahnya seperti ini, silahkan buka Mendeley desktopnya ya, lalu silakan tunggu sampai muncul seperti ini. Ini akun saya yang lain. Nah saya mau keluarkan terlebih dahulu karena saya tadi telah membuat akun baru. Saya keluarkan terlebih dahulu akun lama saya. Oke, untuk melihat tampilan Mendeley yang baru saja saya registrasikan, ini saya harus keluarkan terlebih dahulu ya, seperti ini. Nah ini ya, saya log out dulu akun sebelumnya. Nah seperti ini. Jadi jika membuka aplikasi desktopnya untuk pertama kali, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Nah disinilah fungsinya tadi, kenapa kita harus mendaftar atau membuat akun terlebih dahulu. Nah silahkan masukkan emailnya tadi, mail ya, mitra ya, gmail.com. Nah setelah itu silakan masukkan password yang telah dibuat tadi. Nah setelah itu klik sign in ya, login. Nah ini jika ada muncul notifikasi seperti ini ya, disesuaikan saja ya, saya close saja, lalu next. Nah kita sudah sampai pada login Mendeley. Nah sudah selesai poin kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke poin 3, bagaimana menambah dan membuat koleksi referensi di Mendeley. Artinya kita menambahkan daftar pustaka. Nah caranya ya, buka kembali aplikasi desktopnya ya di Mendeley. Nah di sini untuk menambah referensi banyak cara, ada secara manual, ada dengan menambah DOI dan seterusnya. Kita akan coba. Yang pertama yang perlu kita perhatikan ya, bisa kita buat folder sini, misalnya referensi makalah, maka kita akan buat folder dengan cara membuatnya sini, create folder, lalu kita tulis ref ya, makalah, berarti semua referensi makalah ada di dalam sini. Nah ini bisa kita buat lebih dari satu folder ya, tergantung. Ini sebenarnya memudahkan kita dalam mencari nanti yang mana referensi makalah, skripsi, artikel dan seterusnya, sehingga kita harus mengatur di sini. Nah, setelah kita buat seperti ini, tinggal kita masukkan referensinya dengan cara mengklik di sini, lalu memasukkan data artikel atau buku, tapi sama saja sebenarnya. Nah, setelah itu untuk menambah secara manual silakan klik di sini, lalu masukkan di sini ada add entry manual. Nah, selanjutnya silakan pilih buku, artikel dan seterusnya. Jadi banyak pilihan, silakan disesuaikan. Anggaplah misalnya jurnal artikel, nah silakan pilih judul
author ya, penulis, ini ada aturannya, last name, titik koma, first name, lalu di enter untuk penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, contoh misalnya seperti ini. Saya ambil jurnal dari sini. Anggaplah ngambil jurnal dari Ijorer misalkan seperti ini ya, atau ya misalnya dari Ijorer. Nah, ini contoh untuk memasukkan artikel secara manual ya. Anggaplah ini memasukkan artikel secara manual, silahkan copy judulnya. Nah, seperti ini. Ini cara manual ya, nanti saya sebentar perlihatkan untuk cara yang lain. Nah, lalu paste ya, seperti ini. Kemudian penulisnya siapa, bisa dilihat di jurnalnya, misalnya penulis 1, tulis. Nah, kalau cuma satu nama boleh, mungkin satu, setelah itu enter penulis kedua. Wilujeng Asipurwani, lalu koma. Nah, kemudian selanjutnya penulis berikutnya, Safarudin misalkan. Ini cukup 3 saja saya contohkan. Untuk penulis selanjutnya ya tinggal enter dan terusnya. Kemudian jurnal apa? Nah, ini diambil dari jurnal sini, apa namanya? Nah, tinggal kita lihat saja, ini Ijorer ya, bisa dilihat di sini. Harus sesuai nama jurnalnya ya. Jurnalnya kita tinggal copy lalu masukkan. Kemudian ini tahun keberapa, 2020 berapa, nah itu disesuaikan volumenya tulisan tersebut. Ini volume 1 nomor 1 tahun 2020 ini ya, volume 1 isu 1 ya. Backnya kalau mau ditambah boleh, tidak juga tidak masalah, karena di penulisan di makalah nanti tidak ada halaman. Nah, seperti itu. Lalu klik save. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian cara yang lain ya, anggaplah ini misalnya jurnal. Ini biasanya paling mudah, tapi dengan syarat harus punya DOI ya. Nah, DOI itu seperti apa? Kita akan lihat seperti ini. Nah, di sini ya, ini ada tulisan saya. Nah, ketika punya DOI ya tinggal di copy DOI-nya seperti ini. Ya, ini nomor DOI namanya. Lalu kita copy, masuk di Mendeley Desktop, kemudian referensi makalah, kemudian masukkan di sini add manual artikel. Nah, tinggal kita ke DOI ya. Ini tidak kita isi bagian atas karena kita akan mencari menggunakan metadata DOI. Tinggal kita paste, lalu kita klik di sini cari. Kita klik, kita akan lihat bagaimana hasilnya.
akan menunggu jika jurnal tersebut bagus metadatanya, maka secara otomatis nanti data yang lain akan tertarik masuk ke sini. Nah, kita akan tunggu ya dengan cara ya, ini lambat ya prosesnya. Ya, lambat prosesnya. Coba kita jurnal yang lain saja. Nah, ini misalnya kita coba ya sampai sini saja di copy ya, jadi DOI.org tidak diambil. Terus kita coba. Nah, ini lambat prosesnya ini. Saya reset saja. Untuk menambah dengan cara menggunakan DOI, kita coba yang ini. Ya, ini lambat prosesnya. Silahkan dicoba saja karena memang tidak semua DOI, mungkin apakah karena DOI baru sehingga tidak bisa, tapi pada umumnya bisa. Itu dengan cara lain. Ada juga dengan cara diekspor dari jadi banyak cara sesungguhnya. Silahkan dicoba saja yang termudah. Ini tadi lambat proses pencariannya, entah itu karena signalnya atau apanya. Oke, karena ini sudah ada referensi satu ya, artinya sudah kita berhasil masukkan koleksi referensi di Mendeley. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat kutipan kutipan dan daftar pustaka di Mendeley. Nah, caranya silahkan buka makalahnya. Atau saya contohkan sini di halaman baru saja ya. Nah, di halaman baru saja seperti ini. Nah, misalnya menurut ya, oh ya, sebelum ke sini yang perlu diperhatikan ya, sebelum saya lupa saya sampaikan dulu ya, ini perlu diperhatikan besar kecilnya tulisannya. Nah, sehingga perlu diperhatikan, harus konsisten untuk memudahkan dalam proses pengutipan nanti. Nah, jika belum ini, kita akan coba bagaimana cara mengutip. Misalnya menurut Tasman ya, ini menurut Tasman tidak perlu ditulis. Nah, tinggal seperti ini saja, menurut, lalu masuk di referensi ya, reference, kemudian insert citasi. Nah, jika ini belum muncul ya, berarti yang perlu diperhatikan di sini ya, ada tool install Microsoft Word plugin. Ini karena sudah terinstall. Nah, biasanya perlu diingat yang baru menginstal Mendeley itu ya biasanya belum terinstall ini, sehingga harus diinstal. Jika sudah diinstal di sini ya biasanya otomatis reference kemudian insert citation ini sudah otomatis muncul jika sudah diinstal pluginnya. Oke, setelah itu insert untuk membuat kutipannya seperti ini.
maka akan muncul seperti ini. Bisa langsung mencari namanya di sini, bisa juga Go to Mendeley. Nah, saya coba misalnya menggunakan cara Go to Mendeley seperti ini, maka akan terbuka Mendeley-nya. Nah, siapa yang akan disitasi di sini? Kalau ada ratusan tulisan di sini, ya bisa dilakukan pencarian ya untuk menggunakan. Tapi ini karena cuma satu, makanya saya tinggal mengklik saja di sini. Ya, pastikan mengklik. Lalu di atas ada menu baru namanya site ya. Ini tanda simbolnya. Tinggal kita mengklik. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada menurut ya Tasman et al. Ya, ini. Nah, untuk mengetahui stylenya, kita bisa melihat di sini. Ya, ini. Ya, kita bisa melihat di sini. Ini style. Kita bisa lihat apakah menggunakan yang mana, kemudian menggunakan yang lain. Kalau misalnya menggunakan apa, ya ini biasanya tinggal klik seperti ini ya. Oke, jadi stylenya bisa diganti-ganti sini. Jadi setelah itu ya, setelah kita membuat kutipan, selanjutnya bagaimana cara membuat daftar pustaka. Nah, cara membuat daftar pustaka, nah setelah kita mengutip ini ya, anggaplah lembaran berikutnya ada daftar pustaka. Nah, seperti ini ya. Daftar pustaka, lalu enter. Nah, untuk memasukkan daftar pustaka tinggal kita masukkan insert bibliografi. Kita coba. Nah, inilah secara otomatis muncul seperti ini. Nah, jika ada sudah puluhan di sini yang sudah disitasi di halaman bab 1, bab 2, bab 3, maka secara otomatis juga puluhan akan muncul di sini dan sudah berdasarkan abjad. Jadi sangat mudah. Nah, untuk mengetahui bahwa ini menggunakan aplikasi dalam penulisan karya, salah satunya misalnya kita klik di sini ya. Ini seperti di blog, tapi padahal tidak. Ya, itu salah satu untuk mengetahui. Nah, saya kira sudah selesai ya bagaimana membuat daftar pustaka. Tinggal dikembangkan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Saya kira itu untuk materi kita pada hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui Google Classroom atau pada video ini. Saya kira cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.